eksklusif di Fugol Coffee. Intip-intip, terus lu pencet, tek, tah, jadi gede cuy. Mantep banget ya gua. Oke, beans yang dipakai. Beansnya tuh sebenarnya kopi yang tahun ini dipakai, kita punya opsi cukup banyak. Kita punya opsi sekitar hampir 10 bahkan. Kita punya kopi dari Vinca Deborah, Nirvana, terus ada Las Margaritas, terus ada Savage Coffee, ada Jensen, banyak banget. Tapi pada akhirnya pilihan kita jatuh ke blendnya tuh Eugenioides dari Immaculada. Let's get started with the first coffee species, Caffea Eugenioides from Immaculada Coffee Farm, Colombia. Kita blend dengan Finca Nuguo dari Panama, Cafe Gallardo. That's why I decided to blend this coffee with the Geisha varietal from Finca Nuguo, Panama. Kenapa kita pakai ini? Pada awalnya, jujur pertama kali banget gue nggak berpikir gue mau ngeblend sebenarnya. Tapi ketika temen gue Reja, dia bilang, John, gue ada sisa kopi Eugene. Enggak sih, pertama kali gue penasaran banget Eugene tuh apa. Ketika gue cobain Eugene, kopi yang dipakai Matt Winton menang tahun lalu, itu tuh kopinya bener-bener manis banget, semanis-manisnya. Gue berpikir, kalau kopi ini kita bisa blend dengan kopi lain yang emang acidity-nya bagus banget, ini pasti rasanya out of nowhere, ini emang enak banget gitu. Dan susah banget sebenarnya buat dapetin si Eugene ini. Tapi ketika teman gue Reja bilang, John, gue ada sisa kopi Eugene Green Bean, lu bisa pakai ini karena gue nggak pakai buat kompetisi, gue nggak jadi kompetisi, lu boleh pakai. Terus oh ya udah, gue ada base Eugene, kenapa nggak gue pakai aja? Dan akhirnya jatuh ke pilihan ke si Nuguo ini. Nah, kenapa gue bisa dapat Nuguo? Nuguo ini juga out of nowhere. Yang awalnya roaster gua Kevin dari Kopi Relo Yogyakarta, dia awalnya mau ngasih opsi kopi Nuguo tapi batch yang lain. Oke, nah tapi ternyata batch yang si Kevin mau itu habis, tiba-tiba sold out, dan kita hampir sama sekali nggak punya opsi tentang si kopi Nuguo ini. Nah tiba-tiba out of nowhere Kevin dapat beansnya green bean 800 gram. Dan dia bilang waktu itu kayak, lu mau ngambil nggak kopi ini? Gua juga belum pernah cobain kopi ini. Gua lihat rasanya juga kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau emang mau coba ya coba aja. Dan menurut gua waktu itu kita emang cari opsi kopi, ya kenapa nggak dicoba, ya coba aja gitu. Dan ternyata pas kita coba, wah ini benar-benar kayak white stone fruit quality, terus kayak ada lychee, ada gua rasain tuh kayak ada bunga-bunga, white flower, ada kayak anggrek, magnolia, tuh benar-benar kayak elegan banget lah. Buat gue yang gembel ini tuh kopi terlalu elegan buat hidup gue gitu. Jadi pas gua cobain campur dikit sama Eugene kayak, wih ini bisa bekerja nih. Ya udah, akhirnya kita gambling aja, kita campur aja sama Eugene, begitu. Kira-kira. Kombinasi dripper yang dipakai. This is a tricolate. I'm pairing my tricolate with Calita Wave Paper Filter, and my last tool is Gabi Drip Master. Tanding tahun ini nih cukup gambling juga buat gua, dan cukup inovatif buat gua karena pakai dripper yang enggak familiar sebenarnya dengan gua, yaitu tricolate. Kenapa gua berani pakai konsep ini? Satu, ketika gua kalah tahun 2020, gue berpikir hal baru apa yang gue pengen pakai dan gue pengen bawa ke IBRC tahun depan 2021. Dan gue berpikir kayak gue pengen pakai sesuatu yang baru, gue pengen menemukan inovasi yang baru, gue pengen nyeduh pakai alat yang baru, tapi gue nggak tahu apa gitu. Tapi gue berpikir waktu itu, gue lupa buku catatan gue di mana, gue nggak tahu buku catatan gue di mana. Tapi gue berpikir gue pengen nyeduh pakai alat yang brew bed-nya itu benar-benar lebar banget. Itu lebih lebar dari April, itu lebih lebar dari Calita Wave, dan itu lebih lebar dari apapun itulah yang ada sekarang. Kenapa gue pengen lebih lebar? Karena gue pengen flow rate-nya cepet banget. Dengan flow rate yang cepet, gue bisa atur ekstraksi gue gampang, gue bisa main halus, atau gue bisa main kasar, gue tinggal atur kayak agitasinya dan bla bla bla. Intinya gue, ketika gue dapat brew bed yang lebar banget tuh menurut gue oke banget lah. Nah,
di saat itu gue nggak ketemu tuh alatnya apa, dan sampai akhirnya gue berpikir kenapa nggak coba Aeropress. Aeropress kan lebar banget tuh ya, terus dia tinggi juga. Nah jadi kalau misalnya gue pakai ambilin dong doi di atas doi Aeropress gue yang bolong tuh doi. Jadi ketika gue pikir kalau gue pakai Aeropress ya, terus pantatnya gue bolongin, terus gue cuma modar paper filter doang, habis itu gue masukin kopinya, itu kan pasti kan brewbadnya lebar, airnya bisa semi imersi di dalam Aeropressnya, jadi gue nggak terlalu memberikan agitasi yang banyak, airnya bakal cepat turun, ya kan? Nah tuh gue berpikir kayak gitu tuh, sampai gue minta tolong waktu itu Ko Andi dari Someday Somehow buat ngebolongin pantat Aeropress gue, bukan pantat gue ya, pantat Aeropress gue yang dibolongin. Bentar gue ambil dulu. Ini dia. Nih gue bolongin. Oke, gue bolongin. Terus gue pasang paper filternya di sini. Jadi gue masukin bubuk kopinya. Ini gue bolongin nih 2020 nih, pas COVID. Nah, jadi ketika gue tuangin air, brewbadnya kan lebar nih, brewbad lebar, terus airnya bisa semi imersi kan, tinggi kan. Jadi dengan agitasi yang dikit, tapi dia tetap terekstraksi gitu. Nah, waktu itu gue pikir kayak gitu tuh. Gue udah coba-coba nih pakai beginian nih. Tapi gue rasa kayak ada sesuatu yang nggak optimum. Entah karena paper filternya terlalu tebel atau apa gitu. Intinya nggak optimum aja. Nah, itu satu. Kedua, kenapa gue terpikir pakai shower screen Gabi itu karena gue mikirin Gabi itu dari 2017 sebelum gue berangkat ke Qatar. Gue di Bandung, gue punya teman namanya Chin tuh main basket juga waktu itu sama kayak gue. Chin ini punya pabrik. Nah dia tuh punya pabrik apa ya? Pabrik lah pokoknya lah. Nah waktu itu tuh gue berpikir kenapa nggak ada orang yang ciptain shower screen. Jadi ketika lu tuang airnya terdistribusi secara merata tanpa lu atur-atur agitasi. Kenapa? Karena ketika lu main agitasi dengan berapa kali putar atau flow rate atau apa segala macam pun, itu tingkat inkonsistensinya pasti tinggi banget. Dalam 10 kali lu nyeduh, nggak mungkin 10 kalinya lu bisa sama. Walaupun bisa sama, itu butuh waktu bener-bener kayak panjang banget lah buat itu perfect gitu. Sayang banget barangnya kayaknya nggak ada di sini deh, barangnya ada di Zero Hour ya. Jadi intinya si metal itu udah ada bolong-bolongannya, gue tinggal tuang. Nah waktu itu tuh gue aplikasikannya di V60. Nah di tahun 2017 belum ada tuh yang namanya shower screen lah apa segala macam. Seingat gue sih belum ada. Tapi kekurangannya adalah karena dia bahannya metal, dia tuh jadi kayak pelat gitu, kayak pelat yang buat apa ya? Kayak buat cetakan kue atau cetakan apem atau apapun itu. Gue beli dari Borma, gue inget banget. Terus gue bolong-bolongin, minta bantuannya si Chin, teman gue tadi tuh. Jadi bentuknya kayak ada pattern gitu. Nah, tapi kekurangannya ketika gue pasang itu di V60, gue merasakan kayak bodinya jadi lebih tipis. Body hasil suduhan yang gue dapat dari V60 jadi lebih tipis. Tapi plusnya adalah kopinya jadi lebih bersih dan lebih clarity. Oke. Dan kekurangannya satu lagi adalah dia terlalu menyerap panas. Jadi ketika air dituangin ke atas metal, itu kan metal, jadi thermal mass-nya tinggi, jadi dia keserap dulu sama panasnya, kalornya keserap dulu sama si metalnya, baru dia turun ke bawah. Jadi misalnya gua tuang suhunya 90 derajat, nyampe ke brewbad tuh paling cuma 87, udah hilang 3 derajat gitu, gue pernah ngukur. Nah, jadi kan ini balik lagi kan, ini kayak sesuatu yang apa ya, kayak tiba-tiba kayak nyambung gitu. Yang kayak gue bilang tadi, ini ya di IBRC ini puncaknya pembelajaran kita. Nah, muncullah tiba-tiba yang namanya tricolate. Oke. Muncullah tricolate dengan paper filternya dia nih yang kayak gini. Oke. Ketika muncul tricolate, pertama kali gue lihat tricolate muncul di posting sama, kalau nggak salah gue, Scott Rao. Pertama kali diposting oleh Scott Rao di Instagram dia, ngobrolin ini sama, kalau nggak salah, Jonathan Gagne atau si Lance Hendrick. Pokoknya yang pertama kali Scott Rao aja. Pas gue liat ini, Scott Rao posting ini kayak, ini gila banget nih. Ini bener-bener mirip banget sama yang gue pikirin nih. Lu lihat ya, sama-sama tabung, sama-sama lebar, oke? Sama-sama biasa buat ini semi imersi. Terus gue berpikir kayak, ini gila banget nih ya. Tapi gue nggak berpikir waktu itu buat beli. Kenapa? Satu, belum ada distributornya di Indonesia, oke? Belum ada yang jual tuh waktu itu. Jadi gue nggak bisa beli juga. Nah terus tiba-tiba Space dari Jogja jual ini, masukin ini ke Indonesia, dan gue berpikir, wih, oke juga nih, gue belilah ini dari Space. Gue beli dari Space,
ketika gua ikutin resep bawaannya, alat ini dirancang buat gramasi serendah-rendahnya dengan tingkat ekstraksi setinggi-tingginya. Jadi mereka pakai 10 gram, saranin 10 gram, dan lu bisa dapetin tingkat ekstraksi sebesar hampir 20 berapa persen gitu. That's 22%, itu tinggi banget. Gue cobain, gue nggak suka. Kenapa gue nggak suka? Gue nggak bisa dapat clarity, gue nggak bisa dapat kompleksitas. Gue dapat body yang oke, gue dapat mouthfeel yang oke, iya, tapi secara clarity sama kompleksitas gue nggak dapat dari metode ini. Nah, terus akhirnya gue mikir gimana caranya supaya gue bisa flow rate-nya lebih cepet, iya kan? Gue coba-coba lah pakai filter Aeropress, udah pasti nggak bisa karena filter Aeropress udah lebih kecil daripada ini. Terus gue gunting paper filter Hario, gue pasang ke sini, tapi juga masih clogging, terus masih lama. Terus gue pasang paper filternya No Brand juga terlalu cepet, nggak terlalu cepet sih, kayak nggak optimal aja. Pokoknya rasanya aneh aja. Sampai tiba-tiba otak gue mikir, kenapa gue nggak pakai Kalita? Yang awalnya gue pengen flatbed, oke? Ketika lu mau pakai flatbed, otomatis otak gue pasti pikir Kalita. Kenapa nggak Kalita? Oke? Akhirnya gue pikir ya udah gue pakai Kalita. Tapi problem selanjutnya adalah ketika gue pasang, pantatnya Kalita lebih kecil, oke? Nih kelihatan kan di tepi-tepi nih, nih. Pantatnya Kalita lebih kecil, ininya lebih lebar. Otak gue mikir dong gimana cara pasang ini paper filter supaya lebarnya sama. Kepikiran lah, nih gue kasih tahu nih caranya nih, eksklusif di Fugol Coffee. Lu pakai Aeropress, lu intip-intip berapa besar ininya, terus lu pencet, tek, tah, jadi gede cuy. Mantep banget gak gua? Tuh, jadi gede, terus tinggal masukin, tek, udah jadi. Brewbed lebar, ini kan masih ada space nih. Tapi kalau lu siram air panas, dia jadi ngebuka. Dan kalau lu mau lebih ngebuka lagi, lu bisa pakai sendok atau apa, lu bisa buka bener-bener. Jadi ini bener-bener rata banget. Oke, nah ketemu nih solusinya nih. Yang nggak ketemu adalah ketika gue pakai shower screen-nya si Tricolette bawaannya, gue nggak demen. Kenapa nggak demen? Satu, selalu ada genangan air yang tersisa dan nggak jatuh ke dalam brewbed gue secara merata. Kedua, kalau gue siramnya di shower screen ini, kalau kalian lihat, taruh badan gue pegel. Kalau kalian lihat, ini kan ada lubang nih, otomatis bakal ada bypass. Kalau airnya ngelewatin ke tepi. Tokopedia, iklan dulu cuy. Jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, oke? Untung ada suara Tokopedia tadi. Nah, jadi kalau gua tuang airnya ke atas ini dan airnya jatuh ke bagian yang paling tepi, akan terjadi bypass. Otomatis hasil ekstraksi gua nggak bakal pas. Oke, nah gua keinget lah sama yang namanya alat gue itu. Oke, gue cari-cari dulu barangnya nggak ketemu entah di mana sampai gua ketemu yang namanya Gabi Drip Master. Oke, nih namanya Gabi Drip Master. Yang kalian lihat Gabi Drip Master ini dipakai sama Thomas Tausig, juaranya Poland atau juaranya mana gitu, dia pakai ini. Dan pas gue lihat dan gue tiba-tiba keinget, oh iya kenapa gue nggak pakai ini ya, oke? Dan akhirnya gue pakai ini. Kenapa? Karena di bagian luar sama bagian tengah tuh kepisah. Jadi ini memecahkan permasalahan gue dengan memberi solusi. Kalau gue tuang di tengah, airnya akan jatuh persis di tengah Tricolette dan nggak akan bypass di tepi, oke? Problemnya adalah ketika barang ini sampai, gue nggak tahu kenapa, dan gue nggak tahu apakah di negara lain seperti ini. Ketika gue beli, lubangnya kecil banget cuy, kecil banget. Lu kasih air, ini kagak netes nih. Nih, coba kasih gue air dikit. Nih, disiram sama Odoy, netesnya kecil banget cuy. Lu bayangin kalau gue pakai ini, brew time gue kapan kelar? Kontrik. Iya nggak, lama banget. Jadi ini kayak mustahil gitu. Bentar, gue ambil ini dulu. Karena ini kecil banget, gue bor. Nih, gue buat lebih gede nih lubang ini. Gue pakailah yang gede. Ini gue bor nih akhirnya nih. Gue bor.
Caranya adalah yang lubangnya kecil, gue sekrupin dulu. Gue dulu pakai sekrup, lu cari obeng sama sekrup, lu sekrupin, ya. Sampai tangan gue beset waktu itu, meluka. Abis gue sekrupin, abis itu gue bor, gue halusin, jadilah gede kayak gini. Nih. Jadi buat lu pade di rumah, yang pikiran lu masih sempit, sini gue bor satu-satu biar gede pikiran lu. Nih ya. Ini gue tuang di tengah nih. Tah. Jadi kenceng kan? Tuh. Jadi gue bener-bener dapet flow rate yang kenceng banget dari si ntar gue minum dulu. Jadi gue dapet flow rate yang kenceng banget akhirnya dari si Gabi. Gambling lagi. Jadi gimana caranya supaya ini bekerja? Ya harus ada beberapa variabel yang gue sesuaikan, kayak contohnya kayak grind size harus pas, nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu halus. Terus kayak potongan, berapa kali interval, dan ya sampai akhirnya dapatlah kombinasi yang paling pas buat si metode ini. Metode abal-abal tapi kalau bahasanya Elman tuh it works, anjay. Enggak sih, gue nggak pakai shifter, nyatanya lancar-lancar aja. Aman. Shifter dipakai buat mendapatkan clarity yang lebih ketika lu dapat kopi yang emang body bawaannya tebel banget, atau kopinya agak nggak clean, atau ada permasalahan dengan kopi itu. Dan ketika lu shifter, lu membuang partikel-partikel yang lebih halus yang punya tendensi akan terover ekstrak ketika dia diseduh. Jadi lu pakai shifter. Nah, ketika gue pakai ini, gue nggak merasa gue butuh shifter karena gue udah punya satu kopi gue oke, dan kedua gue punya flow rate yang cepat banget. Jadi kalaupun kopinya halus, gue tetap dapat brew time yang cepat. Dan rata-rata brew time yang ada di Tricolate ini yang gue pakai metode gue itu tuh sangat-sangat cepat dan paling cepat di antara Tricolate resep-resep yang beredar sekarang menurut gue, karena gue bisa dapat brew time-nya di bawah 2 menit. Ya brew time gue ketika gue tanding emang nggak di bawah 2 menit ya, brew time gue cepet, tapi dengan kopi tertentu, dengan grind size tertentu, ya gue bisa nyeduh ini di bawah 2 menit. Oke, resep seduh Tricolate ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain oleh semua orang. Yang gue bingung, padahal kalau lu nonton videonya di YouTube tuh ada resepnya, gue kasih tahu di situ ya. Lu pada malas aja. Tapi kalau lu mau tahu, gue bakal bahas ini di konten selanjutnya. Jadi tunggu saja kelanjutan konten kita. Pesan untuk brewers yang mau kompetisi, kenapa pilih lagu Terasa Tank? Gue berhasil mewujudkan itu, terima kasih kepada kalian. Nggak usah kebanyakan mikir. Gue